Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Wahai Allah yang maha dekat, golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa ditemani oleh-Mu. Jadikan kami menjadi orang yang tidak pernah merasa sepi dalam hidup ini, karena selalu merasakan kehadiran-Mu, yakin dengan keagungan dan jaminan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, yang paling membuat hidup menderita adalah kesepian. Ada sebuah penelitian tentang nasi yang diberikan kata-kata. Yang satu, nasi itu dipuji, yang kedua, nasi itu dicaci, dan yang ketiga, nasi itu tidak disapa sama sekali. Ternyata yang paling cepat busuk adalah yang tidak disapa. Yang dicaci itu busuk juga, tapi yang paling baunya adalah yang tidak disapa. Mengapa? Karena sebetulnya dimarah itu pun merupakan tanda perhatian, tapi tidak disapa, tidak dimarah, itu benar-benar tidak dianggap. Nah, ada manusia juga yang begitu, yang tidak disapa, tidak dimarah, merasa sangat kesepian, dan ini merusak sekali dirinya. Tetapi bagi orang yang beriman, sebetulnya kita tidak akan pernah merasa sendiri, dimanapun, kapanpun. Mengapa? Karena sesungguhnya Allah yang menciptakan kita benar-benar tidak lepas dari mengurus diri kita, mengawasi diri kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Di dalam surat Al-Hadid ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Allah sekarang pasti sedang menatap kita, dan Allah lah yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita. Kita tidak tahu apapun tentang diri kita ini, tidak tahu. Yang kita tahu sangat sedikit dibanding apa yang terjadi setiap saat pada tubuh ini. Triliunan sel yang setiap saat bekerja nih pada detik yang sama ini. Dan siapa yang mengurus? Sedangkan kita tidak tahu. Dialah yang maha tahu, yang menciptakan dan mengurus diri kita. Di dalam surat Qaf, surat ke-50 ayat 16, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan hatinya. Seperti sekarang kita, Allah tahu nih apa yang ada di dalam hati kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi Allah tahu persis apa yang terjadi setiap saat pada diri kita, dalam, luar, bahkan lintasan hati. Dan Allah sangat tahu persis apa yang kita lakukan dimanapun, kapanpun, karena tubuh ini milik Dia dan Dialah yang menguasai. Allah tahu apa yang tersirat dalam pikiran kita. Allah maha tahu apa yang ada di lubuk hati terdalam kita. Allah tahu persoalan kita. Allah tahu persis apapun yang kita butuhkan, di mana yang kita butuhkan, apa yang terbaik bagi kita. Jadi sebetulnya dimanapun kita berada, kita tidak pernah sama sekali sendirian. Pasti ada Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kita bukan seperti bersama begini, karena kita bersama ini ada jarak. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai, diserupai apapun. Makanya kedekatan seseorang dengan Allah bukan jarak, ya, tapi kedekatan dengan Allah itu nanti terasa
dari keyakinan di hati ini. Orang yang mengenal Allah dengan baik tidak pernah kesepian. Di rumah sendiri pasti ada Allah. Sibuk saja nikmat dalam bermunajat, ibadah. Katanya orang di padang pasir gak pernah sepi. Bahkan di penjara, kalau dia sudah mengenal Allah, dia dizalimi lalu dimasukkan penjara, dia tidak pernah sepi. Karena tidak pernah sendiri, karena Allah tidak pernah lepas dari siapapun yang dia ciptakan dan dia miliki. Kesimpulan, tidak pernah sendiri sampai kapanpun, dimanapun. Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Baik, silakan. Ada yang bertanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riono dari Majelis Taklim Al-Zikro. Mohon bertanya AA, bagaimana mengaplikasikan suasana? Kenapa kok saya merasa tidak dekat dengan Allah, terlalu sering seperti itu? Demikian pertanyaan dari kami. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pada umumnya kita tidak merasakan kehadiran Allah sehingga bebas berbuat dosa. Ringan-ringan saja berbuat maksiat, bicara seenaknya. Karena kita tidak menyadari bahwa sebetulnya setiap perkataan ini didengar oleh Allah dan harus dipertanggungjawabkan. Di dalam surat Qaf itu ada lanjutnya, id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimal qa'id. Yaitu ketika dua malaikat yang berada di kanan dan kiri mencatat amal perbuatan kita, la yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun perkataan yang kita ucapkan kecuali ada malaikat raqib atid yang mencatatnya. Jadi benar-benar kita tuh tidak pernah sendirian, tidak pernah sendirian. Kemana kita pergi, Allah Maha menatap, Allah Maha mengawasi, raqib atid selalu mencatat. Dan raqib atid mencatat aktivitas lahiriah dan Allah Maha tahu. Tanpa raqib atid Allah udah pasti tahu. Jadi kenapa sekarang kita tidak pernah merasakan itu? Inilah yang disebut terhijabnya hati. Saking tebalnya dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita perbuat, jadi numpuk. Jadi mata hati kita tuh tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Makanya nyebut Allah sih mudah, tapi nyebut Allah tapi yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, itu yang mahal. Dan bahagia itu adalah ketika kita sudah puas hanya dengan ditatap Allah. Orang-orang ikhlas itu adalah waqafa billahi syahida. Karena dia yakin Allah Maha melihat, dia sudah tidak pusingkan orang lain lihat atau tidak, orang lain menghargai atau tidak, orang lain memuji atau tidak. Mau apa? Kita ngarap-ngarap sesuatu dari manusia, dari makhluk, sedangkan yang Maha Kuasa, Maha menyaksikan, Maha memiliki segalanya, Maha dekat. Dan orang yang sudah merasa ditemani Allah, dia tidak berselera untuk banyak ngadu ke orang, meminta belas kasihan, memelas, gak ada. Curhat berlebihan sambil menangis, mau apa? Kalaupun mau menangis, nangislah kepada yang Maha dekat, yang Maha tahu, di tempat yang tidak jadi riya. Mungkin kita menangis di depan orang, tetapi harus hati-hati itu, karena bisa jadi tangisan kita ngarap-ngarap simpati orang, ngarap-ngarap orang mengasihani. Mau apa? Orang yang merasakan cukup dengan Allah, maka dia akan menikmati kesendirian. Tentu dia akan bergaul, tetapi dalam bergaul juga dia lebih menjaga sikap. Kan kalau bergaul begini, kalau tidak hati-hati kita menjaga sikap karena dilihat orang, dikeren-keren, digaya-gaya, digagah-gagah, karena kita sibuk dengan penilaian orang. Tetapi bagi orang yang sudah merasakan, yakin Allah Maha melihat, dia lebih sibuk menjaga hati, bukan menjaga jaim penampilan. Ikhlaskah yang saya sampaikan? Apakah yang disampaikan ini ingin kelihatan pintar atau memang ingin menyampaikan? Apakah ingin kelihatan wibawa? Itu kan semua pekerjaan hati.
Nah, bagi orang yang yakin dengan ayat tadi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan Allah lebih dekat daripada urat lehernya, wa na'lamu ma tuwassisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan hatinya. Jadi setiap saat itu sangat sibuk menjaga hati. Dan ini membuat orang sangat terpelihara akhlaknya, nyaman lagi. Karena penderitaan kita itu adalah ketika kita ngarep-ngarep sesuatu, ingin dilihat orang, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dihormati. Kalau udah orang aja yang ada dalam pikiran kita, sudah susah baiknya. Dan perlu digarisbawahi, kan orang baik itu ada dua jenis. Ada orang baik, berbuat baik karena ingin kelihatan baik. Ada orang berbuat baik karena ingin baik saja. Nah, kalau orang yang berbuat baik ingin kelihatan baik, dia itu lebih sibuk kepada pikirannya itu bagaimana dilihat orang. Maka dia akan jaga diwibawa-wibawa, jalannya dibuat, pokoknya mah penuh dengan akal, rekayasa supaya kelihatan orang tuh takjub, hebat, terpesona. Diatur nada suaranya, diatur pokoknya semuanya serba jaim. Tahu jaim? Jaga image di depan orang. Ini karena otak yang main, maka dia tidak bisa masuk ke hati orang lain, karena dia memainkan otaknya supaya kelihatan bagus. Tetapi bagi orang yang benar-benar yakin Allah Maha tahu isi hati, yakin Allah Maha melihat, dia lebih sibuk mengatur hati agar kata-katanya benar diterima, agar sikapnya benar diterima. Jadi tidak pusingkan dengan bagaimana orang menilai dia, tapi hatinya berusaha agar diterima Allah. Nah, ini akan ada enaknya bagi yang berbuat, nggak beban. Karena yang beban itu ketika jaim, ingin kelihatan keren. Tapi kalau orang yang benar-benar tulus, udah nggak ada beban, dia apa adanya. Dan ini akan dirasakan juga oleh orang-orang di sekitarnya. Dia nyaman, orang nyaman. Kenapa? Karena dia sudah cukup merasa ditatap Allah. Nah, orang-orang yang merasakan ditatap Allah, dia tidak pernah sendiri. Jangan kata orang yang dipenjara di Palestina, misalkan di penjara Israel, merasa kesepian. Bagi ahli marifat nggak pernah merasa sendiri lah, setiap saat Allah bersamanya. Rasulullah ketika hijrah bersembunyi di Gua Hiro, Gua Sur, dengan Abu Bakar As-Siddiq yang menemani. Sekelilingnya ada orang-orang, kan Abu Bakar takut, tapi Rasul jangan takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Dimanapun, kapanpun, kita tidak pernah sendirian. Makanya, bagaimana caranya? Maka kuncinya adalah, insya Allah sesudah ini kita bahas, tobat. Bersihkan, habis-habisan tobat, nanti terasa sendiri kehadiran Allah. Tidak bisa direkayasa, karena Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh ingin kepada Allah, Allah pasti tahu. Allah pun akan lebih sungguh-sungguh lagi menuntun jalan-jalannya, insya Allah. Bagi orang-orang yang terus-menerus memelihara diri dan tobat, nanti makin tersingkap, makin bersih, makin terasa, oh Allah Maha menatap. Jadi tidak pernah kesepian. Bagi yang belum punya jodoh, tapi kenal dengan Allah, tidak kesepian tuh. Malah enak bisa ibadah semalam suntuk. Bagi yang ya jauh dari luar negeri, nah, luar negeri itu kan menurut kita, padahal mana ada luar negeri bagi Allah. Dunia itu nggak ada apa-apanya. Sini sana tetap Allah yang punya, sini sana tetap Allah yang menguasai. Makanya jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, tapi kan Allah Maha dekat dimanapun. Makanya doanya juga terus, tidak pernah merasa sendiri. Di kalangan orang yang tidak dikenal, tetap ada Allah yang Maha dekat, yang menguasai setiap orang. Jadi tetap nikmat dengan Allah. Dan orang-orang yang pacaran itu tidak pernah berdua. Coba berapa banyak yang pacaran itu sebetulnya. Yang lelaki dikawal 2 malaikat, yang perempuan dikawal 2 malaikat. Semua aktivitas pacaran demi Allah itu pasti disaksikan dan dicatat. Dan nunggu dibeberkan saja. Kalau nggak tobat, Allah buka gampang. Dan Allah pasti menyaksikan. Dan semua file kemaksiatan ini utuh, lengkap, ada di sisi Allah. Tidak ada yang luput, lahir batinnya ada.
Dan tinggal nunggu waktu, celing dibuka, pasti kebuka. Kalau Allah mau membuka aib kita, tidak ada yang bisa menghalanginya. Pasti kebuka. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Makanya orang-orang yang benar-benar yakin ke Allah tuh mau bicara juga mikir dulu, benar niatnya lurus, ini Allah mendengarkan. Mau bergaya juga, malu. Akibatnya orang menganggapnya akhlakul karimah, orang menganggapnya waro, hati-hati. Dan orang yang benar-benar mengenal Allah, dia tidak berbuat demi pujian orang, tidak perlu dia ingin dianggap akhlakul karimah. Dia jaga supaya Allah ridho, Allah suka, titik, cukup, dimanapun berada. Kalau lagi sedih, tidak perlu kita merengek-rengek ingin diketahui orang penderitaan. Lapor saja kepada yang maha dekat, yang dengan izinnya kita ditimpa ujian, karena hanya Allah juga yang bisa menolong. Nah, betapa nyamannya orang-orang yang selalu merasa ditemani Allah dimanapun, kapanpun. Karena Allah yang menguasai langit dan bumi benar-benar memperhatikan dengan seksama. Tidak pernah sesaat pun kita tidak diurus oleh Dia. Jadi benar-benar tidak pernah kesepian, enak saja ya. Yang paling ditakutinya justru bukan siapa-siapa, yang ditakutinya adalah kalau menebal hijab, jadi tidak kerasa adanya Allah, tidak yakin ke Allah. Itulah musibah terbesarnya. Tidak enak hidup seperti itu, pasti galau, gelisah, dan akhlak pun pasti merosot. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar menyadari bahwa Allah tidak pernah lepas mengurus diri kita, ya, mengelola segala-galanya, bukan hanya diri kita. Kita, orang lain juga dalam genggaman Allah. Dan tidak ada sesaat pun kita luput dari pengawasannya, kekuasaannya, sehingga kita tidak usah gentar kepada siapapun, kecuali gentar kepada yang menguasai segala-galanya. Dan tidak ada yang paling kita takuti sebetulnya dalam hidup ini kecuali membutanya hati kita, sehingga tidak merasakan kedekatan dengan Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Duhai yang maha tahu segala isi hati, ampuni jikalau selama ini kami belum yakin padamu, lebih sering lupa daripada itu. Ampuni jikalau kami masih sering ragu terhadap janjimu. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang-orang yang Engkau bersihkan hati ini, sehingga kami tidak bisa lupa padamu, menjadi orang yang selalu merasakan ditemani oleh-Mu, yang tidak pernah merasakan sendiri dimanapun, kapanpun. Tolongkan hati ini menjadi hati yang penuh cinta padamu, ya Allah. Tiada yang kami lakukan kecuali segalanya hanya karena Engkau, hanya di jalan-Mu, hanya untuk-Mu, ya Allah. Lindungi kami dari segala kemusyrikan sehalus apapun, dari segala kemunafikan. Lindungi kami dari segala dosa, maksiat yang menjadi hijab kami darinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, Allah Maha menatap, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mendengarkan. Mudah-mudahan dimanapun, kapanpun kita selalu sibuk dengan yang maha dekat. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun engkau berada. Demikianlah, semoga Allah yang menguasai pertemuan ini menjadikan setiap episode kita membersihkan hati, dan setiap episode bisa menghujankan keyakinan yang kokoh, serta bisa menuntun amal-amal kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.